wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wala Nurnani. Saya sebagai pewawancara. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Raja Muhammad Akbar. Di sini saya bertugas sebagai kameramen dan editing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Wala Nurnani. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Wakil Bupati Mimikor untuk mewawancarai terkait bagaimana sih caranya kita membagi waktu antara kuliah, kerja, dan berorganisasi. Sebelum kita masuk, boleh dong perkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan, nama saya Devon Saputra dari Indramayu. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Cirebon, prodi Ilmu Keluargaan, dan saya menjabat sebagai Wakil Bupati Mimikor. Oke. Sebelum kita masuk, bisa ceritakan background diri? Background saya, saya gimana gitu. Terus saya prodi Ilmu Keluargaan dan saya juga bekerja di penelitian Liga Top Score, dan saya juga berorganisasi di Himikor, himpunan kemahasiswaan aktif keluargaan. Oke. Saat awal-awal, apa sih tantangan terbesar untuk menjalani kegiatan yang begitu padat ini? Mungkin tantangan terbesar adalah ya kaget saja gitu dari awalnya ya santai dan ya leha-leha, dan sekarang banyak tugas-tugas gitu yang harus dikerjakan gitu. Ya caranya yang mungkin harus bisa mengatur waktunya saja gitu. Oke, berarti terkait manajemennya ya? Ya, Oke. Kalau misal dalam keseharian yang padat, bagaimana sih cara menyusun dan apa itu prioritas yang paling penting di antara ketiga tersebut? mungkin saya prioritaskan untuk di mata kuliah saya dulu gitu. Di kuliah saya dulu. Pekerjaannya hanya nomor 2 gitu, dan organisasi juga gitu. Mungkin ya kita tujuannya awalnya apa, kuliah gitu, tujuannya gitu. Ya seperti itulah, kita prioritaskan ya di mata kuliah dulu gitu. Apa ada strategi manajemen waktu yang khusus untuk membagi ketiganya? Mungkin strategi yang khususnya adalah ya mengatur waktunya dulu. Kita misal hari ini ada mata kuliah dan besok pula ada pekerjaan, ya kita harus mengatur waktunya biar semuanya bisa terlaksana gitu, tidak menghambat perkuliahan, pekerjaan, dan organisasi gitu. Kalau misal semuanya terlaksana dengan baik nih, apa ada kebiasaan yang Anda lakukan agar tetap konsisten menjalani sampai detik sekarang ini? Ya balik lagi dari awal kan, saya kan prioritasnya di kuliah gitu. Saya juga bekerja juga dari awal kan, dari awal saya bekerja tuh di bidang saya gitu, olahraga gitu, dan organisasi saya juga sama gitu dengan bidang bekerja gitu. Jadi ya saya lebih memilih ke kuliah dulu. Pasti juga pekerjaan juga memaklumi lah, soalnya saya juga satu jalur gitu, dari kuliah, dari pekerjaan dan organisasi gitu. Berarti pekerjaannya tuh berkecimpung di dunia yang sama, yaitu olahraga. Anda pernah nggak berada di suatu konflik yang ketiganya itu sama-sama penting dan sama-sama harus dilakuin? Contoh, di kuliah banyak tugas, terus di pekerjaan mengharuskan Anda untuk hadir, dan di organisasi Anda juga mengharuskan untuk datang. Itu gimana ya cara memanagenya? Pernah ada konflik di satu hari tuh ada 2 acara. Oke, bisa diceritain? Mungkin dari pagi saya kuliah dan sore saya harus bertugas di panitia Liga Top Score gitu. Tapi ya balik lagi, kan dari awal juga saya prioritaskan untuk
kuliah gitu. Pasti dari awal pekerjaan juga sudah ada kesepakatan dari panitia juga gitu, Dari atasannya dari gitu ya. atasannya ya. Jadi ya yang harus pinter-pinter waktunya saja gitu, dan harus sering berkomunikasi supaya tidak ada yang miss gitu dari pekerjaan, dari tugas, dan dari jadwal mata kuliah gitu. Dari banyaknya kesibukan yang padat, pernah nggak sih ngerasa aku lelah banget, terus kayak ngerasa capek gitu, pengen nyerah, pernah nggak? Ya pernah, sering lah, tapi ya balik lagi gitu. Allah tuh hanya hari itu gitu, besoknya harus kerja lagi gitu, kuliah lagi gitu. Oke. Kalau untuk menghadapi kelelahan-kelelahan tersebut, apa ada tips buat diri sendiri? Banyak kali. Mungkin yang pertama ya jaga pola makan, jaga suplemen juga, itu penting banget buat badan kita juga gitu. Kan kita juga kerja tuh seharian gitu, kerja sama kuliah sama tugas kan seharian gitu ya, harus jaga pola makan, pola tidur. Oke. Ya mungkin strateginya yang masih saya jalankannya seperti itu, dan alhamdulillah ya masih sehat-sehat. Apa di balik kesibukan ada dukungan dari orang lain? Ya satu, keluarga. Oke, keluarga sangat mendukung ya. Ya, dan itu dukungan, semangat juga. Oke. Kalau misal kesalahan yang paling umum saat membagi waktu antar ketiganya, itu kira-kira apa ya? Kesalahan yang paling menonjol gitu. Mungkin kesalahan yang paling umum tuh ada di menunda-menunda gitu. Males-malesan. Ya, kayak misalnya nanti aja lah, habis ini bisa gitu. Padahal itu ya waktu segitu tuh penting gitu. Maupun sedikit dan lama juga. Yang penting kita yang paling menonjol tuh ya menunda waktunya gitu. Mungkin Mundur-mundur waktu gitu ya. Jadi tipsnya itu gimana ya biar kita itu tetap semangat, tetap stabil, tetap konsisten. Kalau misal di saat kita tuh yang sangat padat banget gitu. ya mungkin tipsnya ya harus langsung, misal kayak ada banyak tugas nih ya, kalau ada ruang kosong, waktu kosongnya langsung kerjain gitu. Kalau emang sudah ya sudah, baru gitu kalau apa sih, baru saya itu istirahat gitu. Mungkin di situ yang penting lah, kalau ada tugas, kalau ada pekerjaan, kalau ada organisasi, kalau emang ada ruang waktu ya itu ayo diselesain ya. Oke, misal sehabis podcast ini tayang dan banyak yang terinspirasi dari kisah Anda, apa sih tips-tips bagi mereka yang ingin memulai kegiatan yang super duper padat ini? Ya satu, konsisten dan percaya diri dulu aja gitu, dan ya jangan mudah takut. Mungkin tipsnya itu aja, jangan mudah takut, konsisten dan percaya diri. Oke, berarti yang paling penting itu kita konsisten ya untuk menjalaninya. Nah, Oke, sebelum aku tutup, apa ada yang ingin disampaikan ke penonton? ada. Boleh sampaikan. Hari ini boleh lelah, tapi besok kerja lagi. Wis. Oke, asik nih, mantap nih. Oke, terima kasih ya untuk wawancara kali ini. Terima kasih juga atas ketersediaan waktunya di sini. Mungkin ini saja ya yang disampaikan. Ya, siap. Oke, terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton podcast kita sampai akhir. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the